Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Di kelompok 9 ini yang beranggotakan Ananda Hamidah dengan NIM 2141103021134, Gosi Galih Pratama dengan NIM 2141103021131, Ismiani Zahro dengan NIM 2141103002012, Miftahul Nur Hidayah dengan NIM 2141103002063. Hukum Islam. Pengertian hukum Islam. Sesungguhnya, terminologi hukum Islam tidaklah dijumpai di dalam Al-Quran. Terminologi yang sering digunakan sebagai padanan kata dari hukum Islam adalah al-fiqh, al-syari'ah atau asy-syara' dan al-hukm. Dalam kajian-kajian barat, terminologi yang biasa digunakan adalah Islamic law, yang berarti hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata Islamic law, sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekat kepada arti al-syari'ah. Jadi kata hukum Islam dalam istilah bahasa Indonesia agaknya diterjemahkan dari bahasa Inggris. Sifat-sifat hukum Islam. Hukum Islam dapat mengimbangi perubahan sosial karena hukum Islam itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Hukum Islam mempunyai dasar rangkap yang menjadi satu kesatuan bulat. B. Hukum Islam tidak bersifat a priori terhadap perkembangan pikiran manusia. C. Hukum Islam mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus di dalam situasi tertentu. D. Hukum Islam memberikan ruang lingkup yang luas untuk bergerak kepada para pengusaha. Selanjutnya ada perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya juga ada perkembangan pikiran dan perubahan sosial. Perkembangan pikiran manusia berlangsung terus menuju ke tingkat yang lebih sempurna. Sebagai konsekuensinya timbul beraneka ragam penemuan-penemuan baru di segala lapangan hidup manusia. Penemuan-penemuan itu memungkinkan manusia mengalami kehidupan baru yang lebih kompleks, yang apabila kita tinjau dari segi kacamata hukum kehidupan yang serba kompleks itu melibatkan manusia pada jaringan-jaringan baru dalam lalu lintas hukum. Sejarah telah membuktikan bahwa makin maju pikiran manusia, makin teratur pula tata sosialnya, dan makin teratur pula tata hukumnya. Dengan demikian, maka hukum itu harus dapat mengimbangi dan mengatasi perubahan sosial, serta harus sanggup menjamin ketertiban yang sangat diperlukan bagi tegaknya tata sosial dan tata hukum itu. Selanjutnya, dialektika hukum Islam dan perubahan sosial. Al-Quran dan perubahan sosial. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perubahan. Terdapat 6 tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan kata-kata perubahan. Di antaranya dalam surat Al-Anfal ayat 53 dan surat Al-Ra'd ayat 11. Kata perubahan dalam ayat-ayat di atas merupakan pengungkapan suatu fenomena dan realitas sosial yang dapat berlaku pada manusia dalam perjalanan sejarahnya. Kedua ayat ini mengungkapkan keterlibatan Tuhan dan manusia dalam suatu proses terjadinya perubahan. Selanjutnya, hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi jika suatu kelompok masyarakat sering melakukan hubungan dengan kelompok masyarakat yang lain. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum ataupun sebaliknya dalam berbagai peristiwa seringkali tidak berjalan bersama-sama. Artinya, perkembangan hukum bisa jadi tertinggal oleh perkembangan dalam masyarakat, peradabannya ataupun budayanya. Hukum Islam sanggup mengimbangi perubahan sosial.
Apabila kita ingin melihat kemungkinan bahwa hukum Islam itu dapat mengimbangi perubahan sosial, tentunya kita harus melihat hukum Islam itu secara keseluruhan pada sumber aslinya, yaitu Kitabullah, Sunnatur Rasul, Ijhadu Ulir Ra'yi. Hukum Islam sebagai keseluruhan mencakup dua segi, yang mengatur hubungan dengan Tuhan yang terkenal dengan sebutan ibadah, hubungan manusia dengan manusia yang terkenal dengan sebutan muamalah. Dalam ibadah berlaku absolut, artinya segala sesuatunya didapatkan oleh Allah. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.